Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan bahas tentang ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Hari Jumat pada tanggal 7 November 2025, sekitar siang hari, tepat saat salat Jumat berlangsung di musola sekolah, ledakan pertama terdengar. Kemudian, beberapa detik kemudian, ledakan kedua dari lokasi berbeda di sekolah. Situasinya langsung kacau. Siswa-siswa berlarian, ambulan datang, dan polisi mensterilisasi lokasi. Kondisi mendadak berubah menjadi darurat. Sejauh ini dilaporkan, kurang lebih 54 hingga 50 orang terluka akibat ledakan tersebut. Korban mengalami luka bakar, goresan, hingga gangguan pendengaran karena serpihan dan gelombang ledakan. Beberapa siswa harus dirawat intensif dan bahkan dioperasi akibat luka yang cukup parah. Sekolah ini berada di komplek TNI Angkatan Laut di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Karena berada di lingkungan yang memang secara keamanannya agak berbeda, karena ini komplek militer, isu keamanan dan perlindungan siswa menjadi semakin penting. Di lokasi ditemukan benda menyerupai senjata api, tetapi kemudian dikonfirmasi sebagai senjata mainan. Dengan tulisan-tulisan ekstrim di atasnya, tulisan seperti nama-nama pelaku teror dunia, slogan ekstremis, dan ini menambah kompleksitas motif dan investigasi pelaku. Investigasi awal mengarah ke dugaan bahwa pelaku merupakan siswa sekolah yang sempat menjadi korban perundungan atau bullying. Motifnya belum dikonfirmasi secara penuh, namun psikolog pendidikan menyebut bahwa perundungan di sekolah bisa mempunyai dampak ekstrim, termasuk kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain. Kejadian ini menjadi sinyal keras bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga harus betul-betul aman untuk ibadah, aktivitas siswa, dan lain sebagainya. Menurut studi tentang keamanan sekolah, Safe School Environment mempunyai kaitan erat dengan pengurangan insiden kekerasan dan trauma di siswa. Artinya, pengawasan, screening, pendampingan harus lebih serius. Meski luka fisik bisa sembuh, dampak psikologis bisa bertahan lebih lama. Dan takut kembali ke sekolah dan menjadi mimpi buruk dan bisa menyebabkan gangguan konsentrasi. Komisi Perlindungan Anak menyatakan bahwa seluruh siswa tidak hanya yang mempunyai luka fisik saja, tapi juga memerlukan trauma healing. Jadi, bukan sekedar fokus ke korban yang terluka, tapi juga harus memperhatikan yang melihat dan mendengarnya. Polda Metro Jaya bersama unit J-Bom, tim Gegana, dan Densus 88 sedang mendalami motif pelaku dan apakah ini bisa disebut sebagai aksi terorisme atau bukan. Mereka memeriksa bahan ledakan di lokasi 2 titik ledakan dan kronologi yang menunjukkan 2 ledakannya terpisah. Saat ini belum ada kesimpulan final mengenai unsur terorisme, namun pihak berwenang melarang spekulasi publik, sementara penyelidikan terus berjalan. Gubernur DKI, sekolah, TNI Angkatan Laut, karena berada di komplek militer, semuanya disebut ikut bertanggung jawab untuk memastikan biaya pengobatan korban dan pemulihan berjalan. Dan ini juga menjadi pengingat bahwa sistem pendidikan dan keamanan harus saling terintegrasi, bukan hanya akan aman, tapi sudah aman.
Dari kejadian ini, kita bisa tarik beberapa pelajaran. Di antaranya, sekolah harus menjadi tempat yang aman fisik dan psikologis. Isu bullying tidak boleh diremehkan. Kalau dibiarkan, bisa memunculkan respon ekstrim. Pengawasan areal ibadah di sekolah harus diperhatikan lebih serius. Dan komunitas sekolah seperti guru, siswa, orang tua perlu saling terbuka dan peduli terhadap perubahan perilaku siswa. Kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Jadi, kita sebagai penonton, sebagai orang tua, guru, dan teman bisa mulai dari hal kecil, yaitu jika melihat teman disisihkan, jangan diam. Lingkungan sekolah harus memperhatikan semua siswa, bukan hanya yang unggul. Dan saat beribadah atau berkegiatan bersama di sekolah, jangan menganggap sepele tentang keamanan. Keamanan bukan hanya tugas satu pihak, ini menjadi tugas kita bersama. Dan terima kasih sudah ikut menyimak. Jangan lupa sebarkan agar makin banyak yang peduli dan kita bisa selamatkan generasi muda. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.